Tribuners pada Rabu 20 November 2024 menjadi debat pamungkas untuk Pilgub Bali, di mana untuk debat ketiga ini digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Dua paslon yang bertarung Pilgub Bali, yakni nomor urut 1 Made Buliawan Arya Putu Agus Suratyada, dan paslon nomor urut 2 Wayan Koster Inyoman Giri Prasta, dan mereka ikut debat kali ini. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali, Putu Supartika. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan juga Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan debat Pilgub Bali yang ketiga sudah digelar pada Rabu 20 November 2024 kemarin, di mana pelaksanaan debat ini dilaksanakan di BNDCC Nusa Dua Badung. Dalam pelaksanaan debat diikuti oleh dua paslon yang akan tarung dalam Pilgub Bali, keduanya yakni Paslon 01 Made Mulyawan Arya dan Tutu Agus Suratnyano atau Mulyo Pas, dan Paslon 02 yakni Wayan Koster dan Inyoman Giri Praste atau Koster Giri. Dalam pelaksanaan debat tersebut, kedua paslon ini memaparkan visi misinya untuk Bali dalam 5 tahun ke depan. Dalam sesi debat ini juga paslon 01 terlihat terus menyerang paslon 02, sementara paslon 02 meskipun sempat sedikit menyerang, namun mereka lebih memilih bertahan. Para paslon memaparkan tentang strategi mereka, misalkan dalam pertanian organik, kedua paslon bersepakat bahwa pertanian organik memang harus dibangun di Bali. Dimulai dari proses pengolahan tanah, pemupukan dengan pupuk organik, pembibitan benih, bahkan hingga pelaksanaan panen, di mana pemerintah akan membantu menyalurkan hasil panen tersebut. Selain itu juga disoroti terkait masalah pengangguran yang masih terjadi di Bali, di mana Paslon 01 menyerang Paslon 02 yang mengatakan bahwa selama menjabat, yang dalam hal ini Wayan Koster adalah petahana, mengatakan jika selama menjabat 5 tahun Paslon 01, 02, sorry, maksud saya belum maksimal menangani terkait masalah ketenaga kerjaan. Dan kedua paslon memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi pengangguran. Salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan SDM tenaga kerja Bali, dan bahkan Paslon 01 akan memfasilitasi para pekerja Bali yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Kemudian dalam hal selain itu ada juga terkait masalah kasus pelecehan seksual bagi kaum perempuan dan juga kekerasan pada ibu dan anak. Paslon 01 akan membuat sebuah rumah sakit ramah ibu dan anak yang bertaraf internasional, sementara Paslon 2 akan membuat rumah aman untuk menangani terkait permasalahan kekerasan ibu dan anak. Selain itu dalam sesi debat saling bertanya dan menjawab, Paslon 01 sempat mempertanyakan terkait upah minimum provinsi yang menurutnya kenaikannya sangat sedikit, di mana Paslon 1 membandingkan antara UMP Bali yang kenaikannya sedikit dibandingkan dengan UMP Jakarta yang kenaikannya cukup tinggi, di mana saat ini UMP Bali sendiri adalah 2,8 juta. Terkait hal tersebut, Paslon 02 atau Koster Giri mengatakan bahwa dalam penentuan UMP ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dan menurutnya UMP 2,8 juta tersebut adalah sudah titik maksimal karena ada berbagai pertimbangan mulai dari inflasi, pendapatan asli daerah atau PAD, dan juga persetujuan antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Selain itu, Paslon 01 juga sempat menyerang Paslon 02 dengan pembangunan tol Mengui Gilimanuk, di mana Paslon 01 menyebutkan bahwa pembebasan lahan tersebut berkasus hingga saat ini kasusnya bergulir di Polda dan juga di Bareskrim. Namun Paslon 02 mengatakan bahwa selama proyek tersebut adalah proyek PUPR, dan Pemprov Bali sendiri hanya bertugas untuk membantu pembebasan lahan, dan dalam pembebasan lahan tersebut Paslon 02 mengatakan tidak ada kong kali kong. Diketahui juga dalam selama proses debat ini pendukung kedua paslon saling meneriakkan yel-yel di ruangan debat, meskipun beberapa kali sempat diminta tenang oleh moderator. Selanjutnya untuk paslon 1 sendiri mengatakan bahwa pihaknya nantinya akan mengundang Jokowi, tepatnya pada tanggal 22 November besok, untuk hadir ke Bali. Eh, di mana untuk diketahui sendiri bahwa Jokowi saat ini gencar mengkampanyekan paslon yang didukung
oleh Kim di Jawa Tengah maupun di Jakarta dan eh, menurut jadwal besok akan datang ke Bali. Sementara Paslon 02 mengaku tidak ada jurkam dari nasional yang datang ke Bali. Hal ini sesuai dengan instruksi dari DPP PDI Perjuangan yang memberikan kebebasan pada kampanye di Bali untuk paslon memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh para kadernya di Bali untuk memenangkan paslon Koster Giri. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, Dewo Gede Agung Lidartawan mengatakan bahwa dalam penutupan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 20 November akan digelar doa bersama. Selain itu, pihaknya juga akan terus menggenjot atau meningkatkan partisipasi publik atau partisipasi masyarakat untuk ikut memilih pada tanggal 27 November 2024 mendatang, di mana dari hasil simulasi sendiri sampai saat ini dari target 75% yang dicanangkan untuk tingkat kehadiran masyarakat dalam pencoblosan baru mencapai 70%, bahkan di Kota Denpasar sendiri masih 50%, sehingga pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Demikian laporan dari Denpasar, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.